Selamat datang di podcast Ngos-ngosan, Ngobrol-ngobrol santai. Perkenalan dulu nih, namanya siapa? Ya, nama gue Eri, gue baru lulus S2 di Furen Catholic University di Taiwan, jurusan Business Management. Oke, nama saya Marcel. Saya sekarang sedang berkuliah di Furen University, tahun ketiga, jurusan Bisnis Administrasi. Asalnya dari Malang kalau di Indonesianya. Sel, gue denger lu katanya sebelum ke Taiwan tuh katanya sih sekolah lu sedikit berbeda ya dibanding sekolah pada umumnya. Iya benar, itu Anda dapat info itu dari siapa? Tenang, saya banyak informan yang menyiapkan informasi yang sangat akurat. Oke, baik. Dulu sekolah saya tuh saat di Indonesia saat SMA lebih tepatnya. Saya tuh sekolah di seminari. Seminari itu sekolah untuk calon romo. Apakah romo itu? Romo itu adalah pemimpin agama dari agama Katolik, pemimpin ibadat. Dan saya dulu pas awal-awal lulus SMP itu, saya itu sebenarnya tidak mau masuk seminari. Saya itu mau menjadi pilot. Tapi karena banyak hal dan banyak pertimbangan, akhirnya saya memilih seminari. Gitu. Jadi apa sih yang memotivasi lu untuk masuk ke seminari itu apa? Jadi awalnya saya ingin masuk seminari itu karena lapangan bola. Saya kan suka bermain bola, meskipun badan saya sekarang sudah besar dan jarang main bola. Jadi yang menjadi motivasi awal itu sudah lain lagi. Pertama kali lapangan bola, saat tes pertama kali masuk seminari, di seminari itu ada 2 kali tahapan tes. Yang pertama kita harus datang ke sekolah itu, ke seminari. Selama 3 hari 2 malam saya nginep tuh di seminari. Terus saya lihat pertama kali, ada lapangan bola. Saya langsung jatuh cinta gitu. Maksudnya saya tidak peduli dengan apa yang namanya di situ banyak banyak sih. Di situ tempat tidurnya itu dari matras. Saya nggak peduli karena meskipun saya di rumah pakainya tempat tidur yang tebal, terus ngempuk di situ keras atau alot gitu. Tapi ada lapangan bola. Yang penting bisa main bola itu udah senang gitu. Terus yang tes kedua itu pas kita tes wawancara. Itu tes wawancara itu cukup menjadi poin yang paling penentu kita mau masuk seminari atau tidak. Jadi di wawancara ini itu adalah kesehatan, terus rohanian, dan sangat rohani dong Anda. belum tentu. Belum tentu rohani ya. Awal-awal kan belum rohani. Terus dan kepintaran itu, siensia itu seperti itu. Jadi terus akhirnya saya jatuh cinta dan keterimalah saya di seminari itu. Seperti itu. Ya mungkin jadi apa yang lu alamin gitu, pengalaman di seminari itu kayak gimana sih? Jadi kan katanya beda nih dari sekolah pada umumnya. Yang membedakannya tuh apa sih dari sekolah pada umumnya? Kalau yang sama, saya dulu ya dari persamaannya kesamaan. Kalau kesamaan dari yang sekolah biasa, itu pelajarannya tetap ada IPA, IPS, pembagian kelas gitu jurusan. Dan tapi yang perbedaannya dari kurikulumnya adalah di seminari itu kita menggunakan kurikulum yang dimodifikasi sesuai dengan visi misi dari sekolah. Kan visi misi dari sekolah adalah mendidik calon imam. Jadi semua pelajaran itu bisa dikaitkan dengan kehidupan saya untuk kedepannya menjadi romo itu sendiri, imam itu sendiri. Jadi ada pelajaran kitab suci, ada pelajaran bahasa Latin, karena dokumen-dokumen gereja Katolik itu kebanyakan bahasa Latin. Jadi saya mau tidak mau saya harus belajar bahasa Latin. Berarti Anda jago bahasa Latin? Ya dikit-dikit lah saya. Saya bisa ngomongin orang pakai bahasa Latin bisa, tapi kan tidak baik. Kita ngomongin orang itu tidak baik. Dan ada pelajaran lagi itu sejarah gereja Katolik yang ada di Indonesia. Dan juga dialog, kita belajar untuk berdialog antar umat beragama. Jadi saya bisa berdialog dengan umat agama Islam, yang beragama Hindu, yang beragama Buddha, Kristen, pokoknya semua. Tidak menutup kemungkinan kedepannya saya bisa menjadi suatu penghubung antara agama Katolik dengan agama yang lain. Seperti itu. Bedanya cuma itu. Dan sekolah seminari itu berasrama. Dan kita harus wajib tinggal di asrama selama 4 tahun. Kalau SMA biasa kan cuma 3 tahun. Iya. Ini ada 4 tahun. Yang kelas pertama itu kelas 0
atau KPP kita biasa sebut. Kelas KPP itu adalah kelas persiapan pertama. Yang tahun kedua itu namanya Medan Tamtama, itu tahun kedua. Tahun ketiga namanya Medan Madya, dan tahun keempat namanya Medan Utama. Kenapa namanya pakai seperti kayak bahasa Jawa gitu ya? Tamtama itu dimaksudkan kita setelah dari kelas persiapan pertama, kita sudah siap untuk Tamtama. Tamtama itu apa ya? Saya lupa ya. Beda. Ntar dikata ya. dan kalau misalnya kita mau lulusan SMA juga bisa masuk. Misalnya kita udah lulus SMA di luar terus mau masuk seminari, kita masuk namanya KPA. Kelas persiapan atas. Oh, itu beda lagi sama itu beda lagi. Lo masuk gitu. Itu beda lagi, prosesnya itu cuma 1 tahun. Oke. Cuma 1 tahun. Dan yang uniknya apa? Kan anak muda biasanya zaman-zamannya kita pakai gadget gitu kan ya. Iya. Kalau di seminari itu kita nggak boleh pegang HP sama sekali. Oke. Selama 4 tahun bersekolah di sana, kita nggak boleh pegang HP. Terus kita interaksi kita dengan dunia luar itu sangat dibatasi. Itu yang buat beda kan. Kalau misalnya anak-anak muda zaman sekarang, mungkin anak-anak lulusan SMA udah punya banyak sosial media, akan melakukan sosial media. Kalau saya dulu pas di seminari, saya tuh kayak apa ya, kayak singa dimasukin kandang gitu. Yang biasanya harusnya liar, tapi malah dijinakan. Seperti itu. Berarti itu selama 4 tahun full di asrama, atau maksudnya kayak weekend boleh keluar atau boleh gimana, atau memang harus full terus di situ? Ya, karena saya dibatasi hidup di sana, dibatasi. Jadi boleh keluar itu hanya hari Rabu. Setiap hari Rabu itu boleh keluar. Yang cuma 3 jam sih. 3 jam atau 2 jam setengah? 2 jam setengah lah. Itu kita boleh keluar untuk misalnya kita beli sabun, sampo, peralatan Kebutuhan hari-hari lah. Terus kalau makan enak juga bisa di sana, ya kan. Terus dan hari Minggu kedua itu minggu kunjungan orang tua, itu kita bisa keluar juga bersama orang tua kita. Jadi orang tua itu bisa mengunjungi kita pada hari Minggu kedua. Lalu Minggu ketiga itu adalah kita Minggu ambulatio. Ambulatio itu dari bahasa Latin yang berarti minggu jalan-jalan. Oke. Jadi kita itu waktunya cukup lama ya, Minggu ambulatio itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kalau kan seminari saya tempatnya di Magelang. Magelang kan kota kecil, menghubungkan antara Jogja dan Semarang, itu tengah-tengahnya itu Magelang. Jadi banyak kan saya itu kayak pergi ke Jogja lah atau pergi ke Semarang main-main bersama teman-teman gitu. Dan kalau ada minggu kelima, karena jarang kan minggu kelima dalam 1 tahun kan jarang. Minggu kelima itu kita bisa keluar juga. Cuma itu sih sebenarnya. Jam keluarnya juga sangat susah untuk seminari. Kalau secara kan tadi kurikulum udah, terus maksudnya kurang lebih lah jamnya kebebasannya dibatasin lah ya di situ seminari. Kalau untuk secara kayak hariannya, kayak rutinitasnya beda nggak atau sama nggak sama sekolah biasanya? Rutinitasnya jadwalnya sama sekolah biasa itu hampir sama. Ada istirahat pertama, ada istirahat kedua. Oke. Dan masuknya karena kita sekolah asrama, masuknya juga jam 7 kurang 15. Jadi kan deket banget, dan waktu belajarnya di sekolah itu sangat dikit, lebih sedikit daripada sekolah lain. Setahu saya loh. Oh iya. Yang jam berapa tuh? Jam 7 kurang 15 sampai jam 1. Cepet juga ya. Masuk cepet ya? Termasuk cepat ya? Iya, cepat. Dan itu bedanya cuma itu karena, dan yang menjadi keenakannya di seminari itu apa? Kita tidak ada PR. Nggak ada PR sama sekali? Nggak ada PR sama sekali. Dan guru juga akan sebisa mungkin memberikan pekerjaan, maksudnya kayak PR gitu, tapi yang nggak menggunakan PowerPoint, presentasi gitu. Itu sangat dikit sekali di sana. Karena kan kita susah mau ngapa-ngapain, cari data-data kan susah kalau kita nggak ada hubungan dengan teknologi kan, nggak ada internet juga, kayak gitu. Jadi susah. Ya banyak kan saya menggunakan data-data itu dari buku-buku gitu aja. Berarti kalau sekolahnya kan cuma dari jam 7 sampai jam 1 tuh. Ya. Nah, terus setelah itu apa ada program lagi nggak dari sekolahnya, atau memang udah waktu bebas boleh ngapain aja gitu? Kita pulang sekolah, kita langsung waktu makan siang. Setelah makan siang, kita itu ada waktu namanya tempus liberum, waktu bebas, waktu kosong. Kita main bisa bola tuh? Enggak, belum. belum main bola siang-siang ya, habis makan lagi. Iya. Nggak bisa. Waktu bebas itu bisa kita gunakan baca koran, mencuci baju, terus main gitar, main musik, nyanyi gitu. Setelah itu
setelah setengah jam waktu kosong itu kita ada waktu tidur siang, siesta. Yaitu kebiasaan yang dibawa oleh romo-romo Belanda, Eropa pada waktu itu. Dengan harapan kalau kita siang tidur, malamnya nanti kita bisa punya energi seperti itu. Dan setelah waktu siesta itu ada waktu namanya opera. Opera itu kan biasanya kan ngerti opera itu apa kayak Oprah Winfrey. Ada. Opera itu kan seperti kalau Anda ngerti kan opera kan kayak wah kayak pertunjukan musik. Itu. Ya saya dulu awalnya ngira opera itu pertunjukan musik. Ternyata bukan. Ternyata dari bahasa Latin artinya opus, kerja tangan. Jadi bersih-bersih, kita ngepel, kita bersihin taman, kita berkebun, terus kita mengasih makan ternak ya kayak gitu. Itu Ada ternak juga di sana. ada ternak. Dan itu waktunya cuma setengah jam. Setelah setengah jam itu kita ada waktu bebas lagi sampai jam 5. Kita bisa main bola, main basket, terus baca koran, ya pokoknya kehidupannya kayak gitu terus. Nah, setelah waktu bebas itu, kita itu ada namanya waktu rohani. Itu mulai dari jam 5 sampai jam 6. Jam 5 sampai jam 6 itu kita gunakan biasanya untuk baca kitab suci, ya. Terus baca-baca buku-buku rohani, lalu misalnya kita mau bicara dengan romo pembimbing kita juga tidak masalah. Yang penting itu untuk mengolah rohani kita, kehidupan rohani kita. Setelah jam 6 kita ada waktu namanya studi pertama. Studi pertama itu studi kita yang lebih individual. Maksudnya kita nggak boleh bicara dengan orang lain. Dan itu kita harus dengan keadaan silensium. Silensium itu artinya diam. Kita nggak boleh ngobrol dengan orang lain. Yang pokoknya kita harus fokus pada pelajaran kita hari ini atau hari ke depannya gimana. Misalnya ada ulangan ya kita belajarnya pas studi pertama itu. Berarti jam hening gitu ya? Jam hening benar, 1 jam dari jam 6 sampai jam 7. Habis itu makan malam. Makan malam, setelah makan malam baru ada namanya waktu kosong lagi, setengah jam. Itu bisa buat baca koran lagi terus pokoknya kayak gitulah kehidupannya. Setiap hari kayak gitu. Terus habis setelah makan malam itu ada waktu studi kedua. Studi kedua itu lebih kita bisa untuk kerja kelompok tuh di situ. Misalnya kita membahas pelajaran hari ini apa sih yang susah, terus kita bisa belajar dengan teman-teman kita sendiri. Ya maksudnya sistem studi kedua itu kayak tutorial sebaya lah. Berarti lebih banyak ngerjain tugas-tugas sekolah ya? Lebih banyak tugas sekolah. Setelah itu ada rohani malam. Rohani malam setiap hari itu beda-beda. Ya kan? Rohani malamnya hari Senin itu biasanya inmed. Inmed itu namanya instruksi medan. Instruksi medan itu biasanya kita bersama kepamongan. Kepamongan itu romo atau frater yang menjaga, yang pokoknya mengatur atau bukan mengatur sih itu, menjaga angkatan kita. Maksudnya bisa kayak pengawas. Jadi di Inmed itu akan membahas kita minggu lalu medan kita ada masalah apa sih? Gitu. Medan itu berarti angkatan. Dan akan membahas juga kedepannya kita itu akan ada apa dan kita harus seperti apa dan kita harus belajar dari permasalahan yang lalu-lalu supaya kedepannya lebih baik seperti itu. Dan kalau hari Selasa yang rohani malamnya itu hari Selasa itu apa ya? Hari Selasa itu apa? Selasa itu saya lupa. Bener saya lupa hari Selasa itu apa? Hari Selasa itu kumpul bawil. Bawil itu basis wilayah. Jadi kita di dalam angkatan itu kita ada kelompok-kelompok kecil lagi, dibagi 10 orang atau biasa 9 orang. Jadi dalam kumpul bawil itu kita dikasih suatu tema untuk dibahas. Misalnya temanya bagaimana pelajaran kita minggu lalu. Nah, terus dengan kumpul bawil itu teman-teman kita tuh bisa saling memberikan masukan, maksudnya suggestion gitu kayak gitu. Dan itu pelajaran kelas atau pelajaran maksudnya secara agama atau bagaimana? Banyak itu bebas. Banyak maksudnya apa, banyak. Boleh bebas ya apapun. Temanya boleh. Tergantung yang diberikan oleh pengawas. Hari Rabu itu kita kompletorium, ibadat penutup. Nah, hari Rabu itu tidak ada studi kedua. Hari Rabu itu ada rekreasi. Kita boleh nonton TV. Berarti waktu nonton TV-nya cuma seminggu sekali? Nonton TV-nya itu cuma hari Rabu sama Sabtu. Rabu Sabtu nonton TV. Nah, kita lanjut lagi ke yang acara rohani malam itu.
Terus hari Kamis itu namanya konferensi Medan. Konferensi Medan itu kita konferensi tapi tanpa ada pengawas. Jadi sama angkatan-angkatan kita sendiri. Dan kalau misalnya saya punya masalah dengan Eri, terus kita bahas di situ. Nah, terus kita sebagai angkatan itu bagaimana mencari solusi supaya masalah ini tidak semakin besar gitu. Hari Jumat tuh rohani malamnya pribadi, karena mulai dari jam 6 sore sampai besok pagi, Sabtu pagi, itu kita harus silensium, maksudnya benar-benar hening semua. Kenapa hari Jumat seperti itu? Karena kita seminari itu ingin mengenangkan, karena Yesus kan wafat pada hari Jumat. Jadi kita harus ya pokoknya kayak mengenang Yesus wafat lah pada hari itu. Jadi kita diem, pokoknya pribadi lah itu. Hari Sabtu tadi kan udah rekreasi itu kan, nggak ada rohani malam buat senang-senang gitu kan. Hari Minggu itu juga rohani malamnya juga rohani malam pribadi. Jadi kita bebas mau ngapain, maksudnya mau berdoa sendiri lah, kita mau ngapain itu bebas. Enggak ya, hari Minggu juga kadang-kadang ada kompletorium juga. Iya, kompletorium. Seperti itu. Berarti hari Minggu berarti nggak bebas juga, maksudnya udah dijadwalkan juga ya? Iya, apa yang harus dilakukan? Iya, benar. Terus berarti kalau secara itu seminaris ini berarti ini kurikulum pendidikan Indonesia digabung dengan dari seminaris ini dari mana sih asalnya tuh sebenarnya dari? Maksudnya seminaris asalnya dari? Maksudnya dari ikutin kurikulum mana gitu? Dari Belanda atau dari mana? Bukan. Seminari itu kurikulum dari pemerintah juga masih diikutin. Tapi ditambah dengan kurikulum yang dibuat oleh seminari sendiri, ditambahkan, dimotif lah, diedit. Iya, kayak gitu. Terus mungkin apa sih? Mungkin kan tadi kita udah ngebahas seminaris. Mungkin kalau ngomongin pengalaman lu sendiri di seminaris tuh apa sih, ada pengalaman yang mengesankan nggak, dan sangat terkesan buat lu gitu sama untuk hidup lu sendiri gitu? Untuk hidupku sendiri ya, pengalaman di seminari banyak. Tapi saya akan cerita satu pengalaman yang sangat membekas di hati saya, di ingatan saya juga. Jangan baper dong. Bukan. Bukan baper. Waktu itu pernah suatu hari itu saya itu merasa tidak cocok lagi hidup di seminari. Ya. Lalu saya bicara dengan romo pembimbing saya. Dan romo pembimbing saya itu memberikan suatu nasihat yang sangat menguatkan saya itu. Dia bilang kayak gini ke saya. Marcel, kalau misalnya kamu merasa tidak cocok, tidak ingin tinggal di seminari ini lagi, nggak masalah. Kita tidak masalah. Yang penting yang perlu kamu ingat apa? Kalau misalnya orang menjadi romo, itu hidup jalannya itu tidak mesti lurus. Tapi ada yang belok. Dan saya merasa, benar juga kayak gitu kan. Dan itu cukup menguatkan saya juga, dan karena dulu itu saya kan pertama kali saya mau ke seminari karena lapangan bola. Ya kan. Terus beranjak lama-lama saya itu panggilan saya untuk menjadi romo itu semakin ada gitu. Ya, semakin ada dan ini aneh aja maksudnya. Yang berawal dari lapangan bola pengen jadi romo, terus tengah-tengah diberhentiin. Kenapa diberhentikan? Diberhentikan karena kesalahan saya sendiri sih waktu itu. Ya setelah kesalahan saya sendiri. Gimana? Apa kesalahan yang Anda lakukan sampai akhirnya Anda nyasar ke Taiwan? Kesalahan saya adalah saya mengambil tanpa izin. Minum anggur misa. Anggur misa anjir diambil. Ya karena kepingin lah, namanya anak muda kan, sudah lama dikekang terus pengen bebas. Ya, itulah cara saya mengekspresikan kebebasan saya dengan mengambil anggur itu. Dan saya akhirnya dianjurkan untuk keluar dari pendidikan imam itu. Dan kata-kata Romo yang tadi itu yang membuat saya itu semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Bukan dikeluarkan tapi dianjurkan untuk keluar. Ya kan kata-katanya lebih bagus kan? Ya kan kayak gitu kan lebih bagus. Jadi akhirnya saya terdampar lah di sini di Taiwan. Maksudnya proses dianjurkan untuk mengundurkan diri itu
cuma gara-gara satu hal doang atau memang ada masalah yang lebih dari sebelum-sebelumnya atau bagaimana gitu? Iya. Itu kayak apa ya, kayak bola salju lah, semakin lama semakin besar dan akhirnya pecah. Ya nggak cuma masalah itu aja, sebenarnya ada dari dulu ada masalah juga. Yang pertama, saya waktu itu berkelahi dengan teman saya sampai memecahkan kaca waktu itu. Itu pertama kali dapat surat peringatan yang pertama. Setelah itu surat peringatan yang kedua, saya itu secara tidak langsung saya itu melawan guru saya. Berani sekali Bapak. Gak, namanya juga anak muda. Anak muda benar. Masih liberal bebas, masih bebas. Terus yang ketiga itu saya tidak refleksi. Karena di sebenarnya kita harus refleksi harian setiap hari untuk melihat diri kita masing-masing. Namanya juga refleksi kan. Kita melihat diri kita dan kita melihat apa yang salah dari hari ini. Lalu kita membuat refleksi dan membuat solusi bagaimana kita ke depannya untuk melakukan lebih baik. Dan yang masalah terakhir yaitu yang mencuri anggur. Jadi sudah fatal masalahnya seperti itu. Jadi selama maksudnya kan berarti itu tahun keberapa? Tahun ketiga atau tahun keempat? Tahun ketiga. Tahun ketiga. 3,5. Berarti lumayan lama juga 3,5 tahun. Sudah hampir jadi. Iya, hampir tanggung banget ya. Sudah hampir jadi, tapi tidak jadi. Terus pas terjadi, maksudnya dianjurkan untuk mengundurkan diri, apa ada penyesalan dalam diri nggak atau bagaimana? Apa yang lo rasain saat itu waktu itu? Saya waktu itu sangat menyesal. Karena saya sudah merasa di seminari itu saya sudah cocok gitu. Karena kehidupan bertemannya itu kan berbeda dengan kehidupan berteman di SMA yang lain. Kalau di SMA yang lain kan kita cuma ketemu di sekolah, habis itu pulang udah. Paling cuma chattingan atau apa. Kalau di seminari kita dari bangun pagi sampai malam kita ketemu terus. Jadi kayak lebih kayak punya ada rasa kekeluargaan yang berlebih, enak gitu menurut saya kan. Ikatannya lebih kuat ya antara teman di seminari itu. Iya. Terus mungkin pas lagi seminari itu mungkin kan biasanya maksud saat umur segitu kan biasanya umur bebas, terus habis itu juga mau lebih dekat dengan keluarga lah ya. Iya. Nah terus lu ada merasa sepi nggak sih atau sedih gitu nggak sih karena harus jauh dari keluarga kan, karena lu harus tinggal di asrama gitu? Ya awal-awal saya juga merasakan kesedihan itu kayak homesick lah ya. Kayak homesick. kangen keluarga, terus kangen kehidupan yang dulu. Tapi di seminari kita diajarkan untuk lepas bebas. Lepas bebas itu bagaimana kita tidak kelekatan dengan hal-hal yang kita senangi. Ada kereta kerajaan. Iya, kerajaan. Dengan hal-hal yang lewat. dengan kereta kerajaan, dengan kehidupan yang kita, dengan hal-hal yang kita senangi. Jadi kita tidak boleh terikat dengan harapan kita menjadi manusia yang bebas seperti itu. Jadi saya awalnya sedih, terus pengen pulang, pengen keluar, dan akhirnya saya bisa mengolah itu menjadi kekuatan bagi saya untuk melakukan kegiatan yang lain seperti itu. Terus kalau dari sisi maksudnya secara sosial kan, secara teknologi dibatasin gitu-gitu. Lu merasa dari sebelum mengenal, maksudnya sebelum mengenal teknologi setelah keluar dari seminari sama sebelumnya tuh ada perbedaan nggak sih buat lu sendiri gitu? Ya sangat berbeda. Dulu saya pas baru pertama kali keluar dari seminari, saya kan teknologi juga jarang pegang. Jadi saya kayak anak kolot, kayak orang nggak ngerti apa-apa, kayak manusia gua baru keluar dari gua gitu. Jadi kayak saya bingung, wah ini harus ngapain. Jadi secara nggak langsung itu saya juga kayak malu gitu loh pada diri saya sendiri. Orang lain kok bisa melakukan yang lebih, saya kok masih belum, masih kurang. Terus saya jadi harus banyak belajar dari kayak gitu. Dan menurut saya juga seminari mulai membuka dirinya untuk sekolah, maksudnya untuk kehidupan yang di luar. Jadi apa? Pas saya tahun kedua seminari mulai memberikan satu komputer yang ada internetnya di satu angkatan. Jadi dari situ kita bisa mulai terbuka dengan dunia luar kayak gitu. Awalnya saya kagok, maksudnya ini apa, kayak orang bodoh lah, maksudnya nggak ngerti apa-apa gitu. Maksudnya ada filosofi nggak sih baik itu kenapa seminaris itu membatasi informasi dan teknologi yang masuk ke dalam lingkungan seminaris itu sendiri? Oke, ada sesuai dengan
motonya dari seminari 3S. 3S itu Sanctitas, Sanitas, Scientia. Sanctitas itu berhubungan dengan kehidupan rohani. Sanitas itu kehidupan sosial, jasmani. Kalau Scientia dengan pikiran, ilmu, ya pokoknya ilmu, keilmuan. Knowledge. Dan itu karena pertama sanitas, kenapa kita harus melindungi itu dari dunia luar. Kalau misalnya kita terlalu kecanduan dengan teknologi, maka kita akan lupa dengan berdoa. Ya kan? Kalau sanitas, ini sanitas ini sebenarnya tidak boleh ditutupi. Kalau menurut saya loh. Tapi mungkin dari seminari kan kehidupan Romo kan tidak boleh ada namanya pacaran. Memiliki anak. Kita nggak boleh. Mungkin ingin menutupi hasrat-hasrat untuk memiliki pacar. Mungkin loh ya, saya nggak tahu. Kalau Scientia itu biar tidak menerima semua berita-berita yang maksudnya bakal mengganggu pikiran kita. Kan banyak kan akhir-akhir ini kan berita kan banyak yang nggak benar, yang negatif, yang kurang baik lah ya. Iya. Berita. Itu sebenarnya filosofinya itu sih. Lebih mengurung pikiran kita untuk tidak kemana-mana dan lebih fokus ke dalam kehidupan kita di seminari itu, kayak gitu. Kalau secara dari sisi keagamaan selama di seminaris itu apa sih yang lu dapat gitu? Maksudnya lebih paham ke dalam membaca Alkitab, atau bisa lebih memahami maksud-maksud dari isi-isinya gitu, atau bagaimana? Yang berbeda, saya di seminari kehidupan rohani saya lebih dalam daripada yang dulu. Karena di seminari kita diajarkan untuk mengolah kehidupan kerohanian kita dengan cara baca kitab suci setiap hari, mengikuti misa setiap hari, setiap pagi. Dengan situ kan saya kehidupan rohani lebih baik dan lebih matang. Masa besok misalnya jadi Romo, terus kehidupan rohaninya kalah sama umatnya, kan malu kita, kan nggak bisa. Tapi kan gitu. Anda mantan calon Romo. Kalau kan saya bilang kalau misalnya ya, iya benar. Ya kan, kalau misalnya kayak gitu. Dan saya juga pernah baca kitab suci dari awal sampai akhir, pernah sekali di seminari. Jadi lebih banyak pengetahuan tentang kitab sucinya, lebih banyak lah, lebih dalam kayak gitu. Betul. Nah terus mungkin setelah dari seminaris, kenapa kan akhirnya disuruh mengundurkan diri kan ya? Terus gimana kan ternyata akhirnya bisa ke Taiwan gitu, kuliah di Taiwan juga, itu kenapa? Ya, ini yang pertama kali dipikir orang-orang banyak itu, kita kalau sudah masuk seminari, kita mau jadi yang lain, tidak bisa. Tapi sebenarnya bisa, kita meskipun masuk seminari, meskipun kita nggak cocok, kita setelah lulus, kita bisa masuk ke tempat-tempat kuliah yang lain. Ya kan saya juga kayak gitu, karena saya dianjurkan untuk keluar. Jadi saya ingin mencoba membuka pandangan saya akan hal yang lain, nggak melulu dengan kehidupan rohani, tapi saya ingin mencoba mencoba pandangan saya akan bersosialisasi dengan orang lain. Jadi saya ingin lebih membuka pikiran ya. Ya biar nggak kolot lah. Okay. Masa ketinggalan terus gitu. Ya kan? Tapi kalau maksudnya kalau dari angkatan lu sendiri, Sal, maksudnya lu kayak dari temen-temen kan maksudnya seangkatan mungkin banyak ya. Nah, maksudnya yang benar-benar jadi Romo itu apa persentasenya besar, atau memang rata-rata teman-teman pada mencar gitu sih? Pada kuliah di tempat-tempat lain gitu. Persentasenya cuma dikit dari satu angkatan. Paling banyak itu paling 15 orang jadi Romo. Sisanya jadi bapak keluarga. Bapak dari anak-anaknya kayak gitu. Ya pokoknya dikit lah, maksudnya jadi Romo itu susah kan sekarang kan, apalagi banyak godaan kan. Banyak duit, terus cari duit gampang sekarang kayak gitu, Pak. Jadinya orang-orang banyak yang nggak pengen jadi Romo, jadi yang jadi Romo cuma dikit. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya dari gua, mungkin kalau dari pengalaman selama 3 tahun setengah di seminaris, apa sih nilai-nilai kehidupan dari seminaris yang lu pegang sampai hari ini, dan masa ini sangat positif buat lu gitu? Yang saya pegang sampai sekarang di seminari itu adalah lepas bebas. Apa itu lepas bebas maksudnya? Tadi kan saya sudah jelasin lepas bebas. Jadi lepas bebas itu kita nggak boleh kelekatan dengan hal-hal yang kita sukai. Misalnya di rumah saya tuh dulu suka Kenapa di rumah? Main gadget? Bukan main gadget sama sekarang.
Di rumah dulu tuh saya suka banyak makan. Maksudnya banyak makan, sedikit-sedikit makan, dikit-dikit makan. Saya sekarang mulai mengurangi makan karena lihat nih, badan saya udah tambah besar. Ya kan? Sudah melebar ya. Sudah mulai melebar. Tambah umur, tambah lebar juga badan. Bukannya tinggi ya. Bukan tinggi, tapi tambah lebar, Lebar. tambah ke samping. Dan dari lepas bebas itu saya merasa juga sih, kayak kan banyak kan teman-teman saya di sini kayak nggak tahan kan kehidupan. Oh saya pengen balik Indonesia lah, pengen balik Indo, tinggal di sana, kuliah di sana. Tapi bagi saya itu nggak masalah karena saya sudah melepaskan kelekatan saya dengan keluarga saya gitu loh. Maksudnya nggak masalah keluarga saya di sana di Indonesia dan saya di Taiwan. Toh juga yang menjalani kehidupan kan saya, bukan keluarga saya. Jadi saya nggak merasakan homesick atau itu. Sekarang saya sudah nggak ada kayak gitu. Itu membantu saya sih. Kan kebanyakan orang-orang yang belajar ke luar negeri itu kebanyakan dia kangen rumah. Iya sih benar. Ya kan, kangen rumah terus mengganggu kehidupan studinya, akhirnya balik ke Indonesia. Nggak tahan. Kalau saya sih enggak. Saya kuat, tetap kuat. Ush, udah seminaris kuat. Iya, dan saya belajar juga dari kehidupan seminari itu seberapa besar keinginanmu untuk menggapai suatu cita-cita. Pikirkanlah itu dengan bebas dan merdeka, dengan tanpa ada intervensi dari orang lain. Misalnya saya mau sekolah di Taiwan, terus ya pokoknya bebas, kita harus bebas merdeka, kita nggak usah keinginan dari orang tua, kita ikut-ikut teman atau pengen kelihatan wow kuliah di luar negeri. Ya makanya kita harus menikmati kehidupan itu dengan bebas dan merdeka. Itu aja sih, kayak gitu. Mungkin ada pesan-pesan nggak terakhir nih, pesan-pesan buat mungkin orang-orang yang mau masuk kuliah, maksudnya mau sekolah di seminaris atau yang udah lulus, apa sih, ada pesan-pesan nggak tertentu gitu? Ya pesan-pesan saya ya, kalau misalnya Anda ingin, kalian ada yang mau masuk seminari, pikirkanlah itu dengan baik-baik karena itu akan mengubah masa muda kalian, sangat mengubah. Dan jangan lupa selalu dan jangan lupa Lalu apa? Ketawa-ketawa sih. ntar dikata diri dan jangan lupa buatlah suatu keputusan yang tepat dan benar untuk kalian ke depannya supaya tidak menyesal pada kemudian hari gitu. Kemudian kita bebas merdeka. Oke. Mungkin untuk itu aja hari ini. Sekian podcast perdana kita. Ya, Sampai jumpa di podcast berikutnya. podcast Ngos-ngosan. ngobrol-ngobrol santai. Bye.